Rahayu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam budaya, Om Swastiastu, Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Reno Baktiar Plasada. Saya seorang blogger, salah satu guru eskul di SMP dan SD, salah satu sekolah di favorit di Surabaya. Pada video yang ke-6 ini saya ingin membagikan pengalaman saya dan pengalaman yang saya dapat dari orang lain lalu saya pelajari. Temanya adalah tetap tema besarnya cinta, keutuhan cinta, yaitu judulnya manajemen cinta. Manajemen cinta itu berbeda sekali dengan ilmu-ilmu manajemen yang kita pelajari di kampus. Tidak. Kalau belajar di kampus itu belajar teori yang telah diciptakan oleh orang-orang sebelumnya, orang-orang yang ahli, menjadi buku, menjadi textbook. Tetapi cinta tidak perlu dipelajari dari buku. Tetapi cinta bisa dipelajari pada diri sendiri atau pengalaman orang lain. Cinta ada di hati kita masing-masing. Maka kita harus mempelajari cinta itu. Maka kita membutuhkan manajemen cinta. Bagaimana kita mempelajari manajemen cinta? Pecinta sosial media, dimanapun Anda berada, saya akan memberikan cara-caranya. Ini pasti dan ini sesuai fakta yang ada dan saya sudah buktikan. Urutannya begini. Pertama, setelah kita mengetahui apa itu cinta, seperti yang saya jelaskan di video yang pertama, maka yang kedua, kita harus tahu apa saja yang ada di dalam cinta itu sendiri. Cinta adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalamnya adalah penuh dengan hal-hal yang positif. Semua hal yang positif adalah cinta. Nah, cinta adalah kasih perbuatan. Disinilah urutannya. Pertama hal itu, kita harus tahu dulu apa itu cinta. Nah, setelah kita mengetahui apa itu cinta, dan yang kedua kita harus tahu apa saja yang hal-hal yang positif itu. Hal-hal yang positif yang kita pikirkan, yang akan kita lakukan, kemudian menjadi eksekusi, menjadi perbuatan. Pertama sudah, kedua kita mengetahui. Contoh kecilnya adalah jujur misalnya. Setiap orang jujur, pasti jujur. Tidak ada orang yang tidak jujur, itu pasti. Persoalannya bagaimana dia melakukan kejujuran, inilah permasalahannya, inilah cobaannya, godaannya. Yang ketiga, pecinta sosial media. Ketika sudah tahu apa itu cinta, sudah tahu hal-hal yang positif, yang ketiga kita harus melakukannya. Ini namanya manajemen cinta, simetris, di awal, di tengah, dan di akhir. Semuanya rata, lurus. Mengapa kita harus melakukan manajemen cinta? Tujuannya adalah supaya kita terhindar dari pelanggaran hak-hak orang lain. Kita tidak merusak apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan terhadap diri sendiri, orang lain, atau alam. Macamnya banyak caranya, modusnya banyak. Di sini saya tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara pengerusakan hingga pembunuhan akibat dari kesalahan manajemen cinta. Baik yang bisa berakhir di penjara atau kehilangan nyawa. Saya tidak masuk ke ranah itu, tapi saya lebih membahas tentang bagaimana cinta itu. Oke, pecinta sosial media dimanapun Anda berada, manajemen cinta ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Supaya apa? Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita ada sukacita, ada kebahagiaan, ada tawa canda, bisa berbagi dengan banyak orang. Tak peduli siapa Anda, kita bisa berbagi, kita bisa berkomunikasi.
Oke, saya akan memberikan contoh seperti biasa, positif dan negatif tentang manajemen cinta. Contoh realnya adalah, ini fakta, adalah keluarga. Keluarga adalah bagian cinta, keutuhan cinta yang sangat solid, yang terdiri dari bapak, ibu, anak-anak, terserah anaknya berapa. Manajemen cinta ini sangat dibutuhkan. Apabila Anda saat ini sebagai bapak, atau sebagai ibu, atau sebagai anak, maka di dalam manajemen cinta ada demokrasi di sini. Ada keterbukaan, ada komunikasi. Sehingga apapun persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, kita berikan solusi. Kita berikan bagaimana pencerahan, bagaimana jalan keluarnya dari sebuah masalah, agar kita terbebas dari masalah tersebut. Ini harus kita lakukan kalau kita mengetahui bagaimana manajemen cinta. Seorang bapak, entah Anda bekerja dimanapun Anda berada, kerjanya entah swasta, pegawai negeri atau wira swasta, atau Anda berbisnis di rumah, atau seorang ibu bekerja di perusahaan, di swasta. Kalau di dalam rumah ini Anda sudah jujur, Anda memberikan kejujuran, Anda memberikan nilai-nilai positif tentang cinta, maka 50% Anda sudah berhasil melakukan manajemen cinta. Karena semuanya tahu. Oke? Ketika Anda keluar rumah, bapak ibu keluar rumah, anak-anak sekolah, maka tidak saling tahu apa yang terjadi di luar. Tidak tahu. Tahunya hanya dengan video call, telepon, atau ketika kembali rumah, bapak ibu makan bersama dengan anak-anak, kita ngobrol apa yang terjadi di luar rumah. Tetapi kalau Anda sudah positif di dalam rumah, sudah baik di dalam rumah, melakukan hal-hal yang positif di dalam rumah, 50% adalah cobaan, 50% di luar adalah cobaan bagi kita. Termasuk saya juga, bapak ibu yang di luar rumah. Apakah tetap positif nilai-nilainya? Apakah nilai-nilai positif di dalam rumah berhasil dibawa ke pekerjaan? Kalau itu berhasil, maka manajemen cinta sudah berjalan. Itu bagus. Sukses. Contoh negatif yang kedua. Apabila Anda gagal di dalam rumah ini memberikan kepalsuan cinta kepada keluarga, maka jangan heran di luar. Yaitu apa? Kegagalan menjalankan manajemen cinta, yaitu melakukan tindak kriminal. Di benak saya, jujur sampai sekarang, apakah anak-anak, istri, atau suami bangga kalau salah satu anggota keluarganya melakukan tindak kriminal? Entah maling, mohon maaf ya, maling, bajingan, hingga korupsi. Apakah anak-anak bangga ketika bapaknya korupsi? Apakah bangga ibunya melakukan kejahatan? Apakah orang tua tidak sedih ketika anak-anak di luar melakukan tindak kejahatan? Modusnya tidak saya jelaskan. Tapi yang pasti, kalau kegagalan di manajemen cinta di rumah, ada kepalsuan di dalam rumah, maka di luar rumah kita pasti hancur. Kita gagal menuai kebaikan dari cinta. Itu pasti. Itu pasti pecinta sosial media, pecinta sosial dimanapun Anda berada. Saya yakin hal itu. Maka di video yang ke-6 ini saya berharap manajemen cinta betul-betul Anda lakukan di dalam diri sendiri. Lakukanlah meskipun dengan cobaan dan halangan rintangan. Semua itu adalah proses pembelajaran. Terima kasih Anda telah menonton video saya ini. Kalau Anda suka dan cinta dengan video ini, membahas tentang cinta, mohon like and subscribe dan tulis di kolom komentar. Apabila Anda tidak suka, tidak apa-apa, itu hak Anda. Saya menghargai hak Anda. Terima kasih. Salam damai untuk kita semua. Salam damai untuk Indonesia. Amin.